Halo guys, ketemu lagi di channel rumah kita. Dan kali ini kita lagi ada di rumah Skandinavian. Ini keren banget lokasinya di Serdam guys. Ini tuh dibangun 2 pintu, tapi dua-duanya udah sold dan kece banget. Kenapa dia bisa sold? Karena dia nawarin satu konsep yang emang beda dan agak berani dibanding yang lain. Nah, kayak gimana bagian dalamnya? Yuk sama-sama kita lihat. Oke guys, ini dia fasadnya. Ya, buat yang masih tanya-tanya tanah berapa nih? Ini tanah di tanah 9 kali 18 meter ya teman-teman ya. Bisa dapat unit kayak gini, cakep nih. Tuh, kalau dari carportnya sendiri kita bisa lihat ya, ini bisa muat sampai 2 mobil. Jadi ini memang bukaannya sendiri cukup lebar ya teman-teman ya. Nah, dan di depan ini ada satu area. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa harus ada area ini? Jadi area ini sebenarnya custom ya teman-teman ya. Kalau yang sekarang ini ada, ini posisinya ini kita gunakan sebagai taman. Nah, yang bagus dari samping-sampingnya ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ini tuh dia kayak susun roster-roster, tapi bukan roster kotak, rosternya persegi panjang gitu, disusunnya vertikal ya teman-teman ya, supaya view-nya ini sebenarnya jadi pagar nih teman-teman ya. Tapi pagarnya estetik karena dia menggunakan roster seperti ini. Nah, untuk kanopinya sendiri dia menggunakan baja ya. Wah, ini keren banget nih baja nih. Jarang-jarang ada orang mau buat kanopi pakai baja untuk rumah tipe-tipe kayak gini ya teman-teman ya. Tapi ternyata setelah di finishing cukup oke ya. Meskipun belum selesai ya teman-teman, kita bisa lihat bagian depan ini udah menggunakan model batu alam. Nah, ini dipotong agak selang-seling dia teman-teman. Tuh dipotong selang-seling, jadi ada yang besar, ada yang kecil ya. Nanti ini akan dicat lagi supaya nanti dia kilat finishingnya. Nah, yang unik ya, ini dia menggunakan cat hitam untuk view bagian depannya. Nah, memang jarang banget orang yang akan memperhatikan area seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di bagian depannya ini warnanya hitam begini, sebenarnya oke aja. Yang penting warna kanopinya jangan ikutan hitam ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan coba lihat lagi ke bagian dalamnya teman-teman. Nah, ini kalau bagian dalamnya ini adalah area ruang tamunya. Ruang tamunya sengaja dibuat ada void tinggi di sebelah sini. Oh, cakep ya. Nah, void tinggi ini tujuannya adalah supaya area ruang tamu ini tetap kesannya adem. Sebenarnya ada jendela di bagian sana, terus ada jendela juga di bagian sini. Jadi view-nya memang dari area ruang tamu ini terangnya sendiri tuh udah dapet ya teman-teman ya. Nah, sekarang di sebelah sini ini adalah area ruang dapurnya. Ruang dapur ini juga punya view yang cantik karena pas masuk dari area ruang tamu ke area ruang keluarga dan ruang makannya, ini kita dapat view secakap ini dengan jendela pusan warna hitam ya. Nah, apa yang unik dari sini teman-teman adalah karena dia tunggal, view dari area ruang dapurnya itu dia bisa langsung menuju ke area taman samping. Sebenarnya ini tergantung favor kalian aja ya. Kalian pengen yang langsung bisa view ke area taman samping atau yang ya udahlah fokusnya dapur sama ruang keluarga. Sebenarnya itu tergantung aja. Karena ada beberapa klienku yang di sebelah sini teman-teman ya, dia nggak mau kasih bukaan. Dia cuma mau kasih jadi area ruang makan, ruang keluarga gitu. Jadi sini ada tempat fungsional untuk nonton. Nah, itu macam-macam ya, selera macam-macam lah ya. Ya, tapi untuk penempatan sendiri karena ini belum finishing ya kita nggak bisa bahas banyak. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa rumah dengan lebar 9 itu kalau mau dibuat tunggal jadinya tuh bisa seperti ini. Nah, memang di sebelah samping ini dibuatin kolam gitu ya. Kolam dan dia tuh nggak nyatu sama rumah sebelahnya. Jaraknya cukup lebar, jadi tetap adem juga ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat nih, bagian belakangnya dibuatin kayak dudukan. Nah, memang kalau kita santai-santai segala macam ya dudukan ini oke lah ya. Dudukannya juga kalau kita posisi duduk begini masih cukup nyaman ya. Nah, terus ini bagian belakangnya. Nah, banyak tanya nih, sisa bagian belakang ini kok sayang banget ya. Ya memang balik lagi ya teman-teman ya, ketika kita bangun satu bangunan gitu, bagian belakangnya mau teman-teman jadiin apa itu tergantung, balik lagi ke teman-teman tuh maunya dibuatinnya kayak gimana gitu. Nah, contoh kalau di sini kan dijadiin taman gitu ya, taman, tapi di sebelah samping sininya ini ada satu area lagi bisa jadi gudang tuh. Tapi kalau teman-teman nggak mau nih, aduh nggak mau, maunya dapurnya teman-teman lebarin, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma nanti dia akan kepotong area itu, akan ada area miringan tangga ya. Tuh.
Nah, ini yang bagus juga teman-teman. Kalau teman-teman buat dapur, bukaan belakang atau bukaan samping backsplash-nya teman-teman terserah. Kalau bisa punya kaca bukaan kayak gini. Karena sekarang tuh kalau dapur dalam, teman-teman nggak kasih bukaan sama sekali, ya. Dia kesannya akan jadi kayak pengap gitu, nggak enak ya teman-teman ya. Nah, untuk kamar bagian bawah itu juga di sebelah sini. Kamar bagian bawah dia secara dimensi oke ya. 3 kali 2,5 teman-teman, dan dia punya pencahayaan ke samping juga. Terus ini yang menarik nih teman-teman ya, dia nih pakai kusen-kusen hitam gitu ya. Terus ini cakep nih teman-teman ya. Nggak banyak developer mau kayak begini, tapi kalau ini nanti dibuatin tuh jadinya bagus nih. Aku tunjukin lebih dekat ya. Nah, jadi di atas jendela ini, di atas dakannya ini dibuat satu cekungan ke dalam lagi gitu. Tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk masang gorden. Kok masang gorden gitu? Iya, masang gorden itu supaya dia lebih tinggi. Jadi pangkal gordennya itu nggak akan kelihatan teman-teman. Pangkal gordennya nggak akan kelihatan gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi, coba ke bagian tangganya. Oke, tangga ini sebenarnya krusial ya teman-teman ya. Kalau tangganya nggak enak, rumah mau sebagus apapun pasti tetap nggak enak. Tapi kalau di sini tangganya nyaman ya. Pas kita naik, pijakan kaki kita ngelangkah tuh enak banget gitu tuh. Kayak nggak ada beban gitu. Dan yang paling cantik adalah pas kita naik tangga ini, kita dapat pencahayaan alami di sebelah sini dari skylight atasnya. Ini jadi keren ya teman-teman ya. Mau malam, mau pagi, siang, skylight ini akan jadi pencahayaan alami. Cuma memang ketika teman-teman punya skylight seperti ini, kita jadi harus lebih rajin lagi memelihara rumah kita ya. Karena kalau skylight kita itu kotor, susah. Apalagi kalau misalnya skylight kita di dekatnya itu ada pohon, maka biasanya akan gampang ada sampah-sampah daun. Tapi kalau cuma air-air gini, teman-teman tinggal rutin aja bersihin gitu ya. Nah, pas kita naik ke lantai atas nih, lantai atasnya dia sendiri udah ada 3 kamar teman-teman ya. Nah, di sini adalah area untuk cuci jemurnya, dibuat memanjang kayak gini, dan space-nya menurut aku masih cukup ya. Kalau misalnya kita mau masukin kayak mesin cuci atau tempat jemur gitu ya. Open space di sini bebas nih, teman-teman mau kasih kaca atau teman-teman mau kasih itu. Tapi kalau saran aku, kalau misalnya teman-teman punya bukaan kayak begini menghadap ke belakang gini, kan kalau hujan segala macam terpaningnya langsung ya. Teman-teman bisa punya 2 opsi, buatin anti maling terus dikasihin kayak akrilik gitu ya. Jadi pembatasnya, atau teman-teman bisa juga menggunakan ya udahlah dibuatin kaca atau jendela kayak gini aja. Gitu ya kan. Jadi meskipun itu bisa tetap dibuka tutup, tidak terlalu panas, tapi kalau hujan air nggak langsung masuk ke sini. Jadi itu opsinya, balik lagi ke teman-teman ya. Nah, di sini nanti dia juga akan ada 1 pintu teman-teman. Oke, kalau developernya aku suka tuh WC-nya dia ngerjainnya rapi teman-teman ya. WC yang kekinian tuh memang rata-rata tuh kayak gini. Jadi kombinasi keramiknya itu full sampai atas, terus dia punya pencahayaan jendela kayak gitu. Nah ya, terus ada wastafel, kloset, dan ini aku suka nih pemilihan warna granitnya untuk dinding itu juga cakep ya. Di atas dia pakai warna abu yang lebih kalem, pas dia turun ke bawah dia pakai warna abu yang lebih gelap. Jadi dia kayak ngasih batas gitu teman-teman ya. Kalau yang kotor-kotor di sebelah bawah gitu, kalau yang lebih ke atas tuh kayak lebih terang gitu. Nah, teman-teman juga ini smart juga ya. Pas teman-teman bangun rumah atau segala macam ya, pipa-pipa ini jangan lupa, walaupun mungkin teman-teman nggak pakai gitu ya. Banyak yang orang bilang, saya nggak pakai pemanas air, nggak pakai water heater segala macam gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya, someday mungkin kebutuhan kita berubah gitu ya. Mungkin kita jadi semakin menua, kita butuh air yang lebih hangat gitu ya. Pipa-pipa ini langsung bisa difungsikan gitu. Jadi jangan menyepelekan pipa gitu. Nggak estetik atau segala macam, pasang aja teman-teman. Malah tidak lebih estetik kalau misalnya teman-teman tuh akhirnya pasang pipa itu belakangan, karena akhirnya harus teman-teman pecahin keramiknya atau pipanya nanti keluar gitu ya kan. Oke guys, kita langsung gerak lagi ke area yang ini. Ini kamar yang kedua di atas. Kamar pertama, kamar anak pertama di atas ya. Kamarnya bentuknya L, simple, nggak besar. Kamar-kamar kayak gini tuh cocok untuk anak-anak SMP, bahkan dari SD sampai SMA aja, teman-teman nggak usah khawatir. Biasanya kalau kamar cuma untuk 1 orang, sebenarnya oke ya, nggak perlu yang besar-besar banget. Apalagi di kota urban yang kita tuh tiap hari keliling keluar masuk, jarang banget di rumah, atau cuma di rumah buat aktivitas-aktivitas pribadi kita gitu ya. Ini kamar anak yang kedua, sama di bagian atas ya tetap juga pakai cekungan supaya bisa pasang gorden, pangkalnya nggak kelihatan. Jendelanya juga cukup besar teman-teman, dan enak ya, dari sini tuh view-nya dia bisa langsung lihat ke bawah.
ke area taman. Nah ini kelebihan kalau misalnya teman-teman buatin taman gitu ya. Jadi di atas itu tetap kerasa seger gitu. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke area kamar utama. Nah, kamar utama ini jadi sebenarnya kayak jadi playgroundnya kalian ya. Kalian mau desain sesuka apa tuh ya silakan aja. Kadang kita tuh kasih interior yang banyak banget gitu ya. Tapi juga kalau interior terlalu banyak, kamar terlalu luas, ngebersihinnya juga capek sebenarnya. Apalagi kalau kita nggak menggunakan asisten rumah tangga ya teman-teman. Nah, kalau yang di sini ini kamar utamanya enak. Ini area backdrop gitu ya. Terus di sebelah sini ini ada area walk-in closet. Nah, walk-in closet ya berdampingan sama apa? Sama area kamar mandi. Nah ini kamar mandinya enak nih teman-teman ya. Ini penempatannya juga bagus ya teman-teman ya. Banyak yang bingung kan, aduh mau nempatin closet, shower, wastafel tuh di mana gitu ya. Nah saran aku kalau misal teman-teman bingung model-model kayak gini ini bisa dipakai. Kenapa? Pas kita duduk gitu ya, pas kita duduk di sini kan kita biasa di WC main handphone gitu ya. Main handphone kalau kita terlalu dekat sama shower juga basah gitu ya, mau taruh di mana? Boleh di sebelah sini. Nah kalau di sini dia pakai yang dudukannya mejanya kayak gini teman-teman. Wastafel duduk ukurannya kayak gini. Tapi kalau teman-teman merasa oh ini kekecilan ukuran wastafel kayak gini, teman-teman mau besarin lagi silakan gitu ya. Nah kalau di sini aku lihat sih dengan banyaknya pipa-pipa kabel di sini kemungkinan mereka akan menggunakan permainan lampu yang cantik. Ya kalau dilihat dari gambar 3D-nya sih memang mereka mau menggunakan yang cantik gitu ya teman-teman ya. Ini area closet aja teman-teman main handphone gitu ya, tinggal taruh gitu ya. Saran aku jangan lupa untuk taruh lubang charger colokan. Nah di sini udah ditaruh colokan, udah kelihatan tuh colokan. Nah kalau untuk mandi ya gini. Tapi kalau pertimbangkan juga ya kalau misalnya size tinggi rendah ukuran tubuh kalian gitu ya. Mungkin kalau rasanya segini sempit, boleh digeser sedikit lagi karena ini sebenarnya masih cukup space lah ya. Kalau untuk WC itu nggak usah terlalu lebar juga masih bisa. Ya sama dia juga menggunakan permainannya ada kayak batasan-batasan gitu ya. Jadi yang kotor-kotor tuh sebelah bawah aja, yang atasnya udah bagus ya. Untuk walk-in closet buat kamu yang mungkin ya memang rumah ini desain dari desainnya sendiri tuh orang yang nggak terlalu banyak belanja, nggak terlalu banyak jalan ke sana ke sini gitu ya. Mungkin homey gitu. Jadi untuk walk-in closet ya simpel-simpel aja udah cukup gitu ya. Kadang tuh kalau kita terlalu banyak belanja ya teman-teman, pusing juga mau taruh di mana gitu. Kadang masuk satu kamar belum tentu cukup gitu ya kan. Nah ini view area kamar utamanya cukup enak, cukup lega. Di sebelah sini akan ada backdrop TV. Sebelah sini untuk interiornya, belakangnya teman-teman. Dan kita lihat nih yang di sebelah sini. Nah sebelah sini adalah area terasnya. Ya kan, ketemu sama tetangga bisa nih. Kalau misalnya nggak terlalu mau, ya tinggal ditaruh tanaman aja gitu teman-teman. Tanamannya agak tinggi di sebelah sini, jadi nggak terlalu view-nya nggak terlalu lihat ke tetangga. Paling lihat ini. Nah di sebelah sini nih kayak ada dudukan. Ini sebenarnya perlu nggak perlu. Kalau teman-teman mau, ya berarti ini digunakan sebagai spot taruh tanaman, gitu ya. Mungkin tanaman yang bagus ini kayak yang merambat-rambat gitu, ya bisa gitu. Atau tanaman-tanaman bunga ya silahkan. Gitu. Oke, view-nya cakep banget. Halo teman-teman, itu dia review kita hari ini. Gimana? Tertarik kan sama rumah ini? Masih ada nggak? Masih ada. Kita di sini kalau di Serdam 2 unit udah sold. Tapi kita masih bangun 4 unit lagi di BLKI dengan harga spesial, bonus yang spesial. Tentunya dengan kualitas yang terjamin buat teman-teman. Info lebih lanjut langsung aja kontak-kontak Billy atau cek bisa juga Instagram kita di @billyandreasaviors.